Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan sekalian, Shalom. Ini hari tanggal 21 Januari, 10 bulan laisu Natal. Tidak lama tuh. 10 bulan itu tidak lama. Kita bersyukur hari ini kita semua berkumpul. Bagi para presbiter, penatua diaken pengajar di periode yang baru, ini sungguh menjadi sebuah pengalaman yang dinikmati dengan syukur. Bahwa berkat Tuhan memberi kesempatan untuk menjadi seorang abdi Allah, melayani berhati hamba. Hari ini juga dalam pergumulan pelayanan, Ibu Orpa Maure Kupaire akan ditabiskan ke dalam jabatan penatua. Tema untuk kita merenungkan firman Tuhan ini dan menjalani pergumulan-pergumulan hidup di tahun ini, kita membaca dari kitab Keluaran tentang ke-10 firman. Kita merenungkan firman ini dengan tema menghormati Allah dengan menaati firman-Nya. Menghormati Allah dengan menaati firman-Nya. Kalau kita punya orang tua kasih kita peraturan-peraturan dalam rumah tangga, biasa bapak atau mama bilang kalau sayang mama atau bapak harus buat yang mama bapak omong. Kalau kita hormat pada Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan perlu untuk kita lakukan. Ini mau bilang bahwa menghormati Tuhan itu penting. Menghormati Tuhan itu sangat penting. Kalau orang tua saja kita hormati, kita percaya mereka itu Allah di bumi. Apalagi Tuhan Allah yang menciptakan manusia, yang menciptakan kita. Saudaraku, seberapa besar iman dan sedalam apapun rasa hormat kepada Allah, itu mestinya dapat diukur. Salah satu ukuran yang dapat dipakai adalah seberapa taat seseorang percaya kepada firman Tuhan dan kehendak-kehendak Tuhan. Bagaimana seseorang hidup berpadanan, berjalan bersama-sama dengan semua perintah Tuhan dan menaati larangan-larangan Tuhan. Saudaraku, salah satu keistimewaan orang Israel adalah dipilih Allah sebagai umat perjanjian. Itu orang Israel punya keistimewaan. Umat Israel itu milik Tuhan. Dan sebagai akibat dari milik Tuhan, Israel harus hidup mengikuti kehendak Tuhan. Karena mereka istimewa di hadapan Tuhan. Untuk itu, Allah memberikan hukum sebagai suatu ketetapan yang harus mereka lakukan. 10 hukum ini diberikan di awal perjalanan Israel keluar dari Mesir. Dengan tujuan adalah umat Israel mengenal Tuhan dan melakukan kehendak Allah dimanapun mereka berada. Biasanya kalau orang mau nikah, orang tua kasih nasihat ingat. Biasanya kalau anak-anak mau keluar dari rumah, semua pergi sekolah tinggal sendiri, orang tua kasih nasihat ingat. Jadi nanti kalau dia dalam perjalanan pasti orang tua bilang ingat yang dulu waktu mau jalan mama omong, bapak omong. Ya, Tuhan Allah juga begitu. Tuhan kasih tahu orang-orang pilihan, bangsa yang dipilih Allah secara khusus dengan 10 firman. Saudara-saudara, 10 firman itu ada 2 bagian. Ada yang bagian dari hubungan manusia dengan Allah
dan ada yang menjadi bagian dari hubungan manusia dengan sesama. Firman 1-4 itu hubungan manusia dengan Allah, 5-10 itu hubungan manusia dengan sesama. Kalau di sekolah minggu, di katekesasi, di kelas-kelas mata pelajaran agama, biasanya kita disuruh hafal 10 firman. Saudara-saudara, dari dua pembagian, dua aspek antara hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama ini, yakni kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kasih kepada Allah harus diwujudkan dalam kasih kepada sesama. Sebaliknya, kasih kepada sesama harus berdasarkan kasih kepada Allah. Jadi kalau kita bilang mengasihi Allah, mesti menjaga relasi juga dengan manusia. Jangan kita menjadi orang yang setia memelihara hubungan kasih dengan Allah, tapi kita punya hubungan bermasalah dengan sesama. Ya, kita semua tidak ada yang bersih. Kita punya gesekan-gesekan psikologis dengan orang-orang di sekitar kita, tetangga, saudara kandung, saudara sepupu, saudara tiri, mantu, anak mantu, mama mantu, bapak mantu. Ada gesekan-gesekan. Tapi kita diminta untuk kembali berpulih. Kalau kita bilang kita mengasihi Allah, mesti itu terwujud dalam mengasihi sesama. Demikian pula kita bilang kita mengasihi sesama, itu harus berdasar karena kita mengasihi Allah. Saudaraku, berkaitan dengan kasih kepada Allah, Tuhan menyatakan bahwa Dialah Allah yang mengasihi dan membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Maka umat Israel dikasih ingat, hanya Allah Israel adalah satu-satunya Allah yang patut disembah. Ayat yang ketiga dari bacaan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kehadiran Allah tidak boleh diganti dengan buatan tangan manusia seperti patung atau memaknai sarana-sarana lain untuk beribadah dan menyembahnya. Penyembahan berhala adalah bentuk pemberontakan kepada Allah dan dapat menimbulkan kecemburuan Allah. Selain itu, umat Israel juga diingatkan tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan dan harus menguduskan hari Sabat. Kadang-kadang kita bersumpah palsu. Kita sebut, kita sumpah dalam nama Tuhan, tapi yang kita omong itu sesuatu yang tidak benar. Kita punya pikiran, Yoko nanti Jumati toh. Tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Jangan pakai nama Tuhan untuk menipu. Omong tentang penyembahan berhala dalam bentuk-bentuk pemberontakan kepada Allah, itu menimbulkan kecemburuan pada Allah. Banyak-banyak berhala yang kita pakai dalam hidup. Ada berhala yang kita bawa sampai sekarang. Bukan hanya kuasa-kuasa gelap, berhala modern juga terlalu banyak. Peringatan Allah ini juga jadi peringatan bagi umat Kristen di masa ini. Bahwa kita bisa jatuh pada penyembahan berhala modern, yaitu mengutamakan kesibukan kerja dan lalai beribadah. Itu juga penyembahan berhala modern. Karena kerja kita begitu sibuk, sampai kita tidak punya waktu untuk beribadah.
asik dengan HP, bermain game, TikTok, video dan lain-lain, lalu lupa berdoa, lupa membaca Alkitab. Itu juga penyembahan berhala masa kini. Harus dihindari. Mengapa? Karena itu Allah nomor 2 atau nomor sekian. Banyak orang Kristen karena alasan sibuk dan sebagainya kurang menghargai waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dalam berdoa, dalam beribadah bersama-sama. Karena itu hari Minggu, hari ibadah itu dijadikan hari untuk menenangkan diri. Kasih longgar semua urat, berenang, rekreasi. Jadi hari Minggu itu tidak datang ibadah, masa kau siap habis orang pulang gereja kita piknik. Kalau kita bilang menghormati Tuhan, taat pada firman Tuhan, hari Minggu itu hari yang memang dikhususkan. Ada orang yang dia mau bepergian, dia bilang kalau saya mau jalan hari Minggu saya tidak akan mau menyeberang, pindah saya di hari lain. Apalagi sekarang nih tiap hari di Alor ada kapal. Kecuali dalam kondisi yang sangat genting dia berangkat hari Minggu. Itu bukan orang yang terlalu fanatik. Tapi itu orang dengan komitmen bahwa menghormati Allah adalah menghormati hari Tuhan. Ada orang yang di rumah hari Minggu itu tidak boleh ada dalam rumah, kunci pintu semua pergi gereja. Kalau itu ditanam dalam setiap keluarga, diterapkan oleh setiap keluarga, betapa berbahagia dan bersyukurnya kita. Kecuali karena dia sakit. Kita masih bisa dengar lonceng gereja. Di kota-kota besar itu orang mau dengar lonceng bagaimana? Bisingnya hidup, bisingnya transportasi. Orang hanya pantau di HP, WA, di grup. Ibadah sumulai ke belum. Gereja-gereja kota yang sudah langsung siaran itu orang hanya buka. Sumulai ke belum. Kita pun telinga masih bisa dengar lonceng gereja hari Minggu. Jangan menduakan Tuhan. Siap untuk datang gereja. Ada yang saya perkunjungan, dia bilang, Mama saya nanti bangun pagi-pagi. Mbak begitu lonceng kedua bunyi saya mengantuk, saya naik tempat tidur tuh yang saya hilang. Dia cerita dengan bangganya. Ya itu kalau kita ikuti perkembangan pastoral, itu bilang dia butuh konseling pastoral. Dia butuh dikunjungi terus-terus. Mbak cerita yang dia terus-terus. Hari Minggu itu mesti dijadikan hari yang khusus. Hari yang sangat istimewa antara kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, mengutamakan Allah berkaitan erat dengan menyediakan kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Menyembah kepada Allah dalam Yesus Kristus. Mengingat dan menghormati hari Sabat harus dilakukan dengan menghentikan semua pekerjaan pada hari Sabat. Jangan kita sibuk bekerja lalu lupa beribadah. Satu jemaat di Alor Tengah Utara nih, dia pendeta baru pensiun, Suganti pendeta baru. Dong jemaat di kampung Bapak Mama. Tapi itu pendeta akhirnya ambil keputusan ibadah jam 6 pagi, tempat dingin sekali di Waimi. Karena apa? Ibadah jam 9, jam 8, dong pikas makan babi itu yang dong lupa pulang. Karena suliat gali tanah sedikit, gali keladi sedikit, petik siri sedikit. Akhirnya mereka tidak gereja.
Lalu pendeta omong kita gereja jam 6, biar lapar juga datang gereja, pulang gereja baru sibuk makan minum dengan urus babi, setuju. Maka dong su gereja jam 6, sebelum mebung gereja jam 6. Itu dari masa ibu mau kok. Periode kedua dong su gereja jam 6, mungkin sekitar 6 tahun lalu kok 7 tahun lalu. Dengan catatan pulang baru urus yang lain-lain. Itu mau bilang bahwa dalam hal itu mereka sungguh-sungguh. Jadi kita pendeta kalau pertukaran, nah jangan harap bilang pagi baru pi tidur memang, karena dong belum jam 6 itu, dong sudah menyanyi. Jam 6 hadirat Allah berlangsung. Pendeta sangat tertib. Saudara-saudara yang kekasih, Allah juga menghendaki kita sebagai umatnya mewujudkan kesetiaan dan ketaatan kepada Allah dengan menjaga titah-titahnya dalam hubungan dengan sesama. Kalau dalam hubungan dengan Allah, Allah mau kita jaga hubungan itu baik-baik. Dengan sesama Allah juga mau kita menjaga hubungan dengan sesama. Sesama pertama itu siapa? Sesama pertama itu orang tua. Menghormati orang tua. Jadi saudara-saudara, hal menghormati orang tua itu bukan hukum di bumi. Bukan orang tua yang bikin-bikin peraturan. Saya harus ulang lagi, omong dengan orang tua itu kalau bilang lu itu kita tinggal di Jakarta, itu bukan kitab bahasa. Omong begini kalau ada orang Jakarta juga mungkin dia tersinggung. Saya tidak omong sama bapak lu. Menghormati orang tua itu sesuatu yang memberi berkat. Alkitab bilang hormat orang tua itu umur panjang. Umur panjang ini Bapak Mama bukan soal panjangnya usia kita hidup di bumi. Tapi kita bergenerasi. Itu bagian dari umur panjang. Ayah dan ibu itu wakil Allah di dunia. Kita anak-anak itu sangat berhutang kepada ayah ibu. Karena mereka melahirkan, mereka mengasuh, merawat, membesarkan, mendidik, bahkan mereka bisa membiayai kita dalam kehidupan. Terlepas dari kekurangan mereka sebagai manusia, ada kurang di sana sini. Tapi mereka selalu menjadi orang tua yang bertanggung jawab untuk mengasihi anak-anak. Satu malam, saya ketemu satu bapak di satu kios. Waktu lihat saya dia kaget, saya lihat dia saya kaget. Dia lihat saya dia kaget karena pasti saya tahu pasti dia bilang ini Ibu Pendeta. Tapi yang saya lihat dia itu saya kaget karena apa? Dia pun testa domba darah semua. Ternyata dia ada timbang beras. Ada isi beras di karung. Jadi dia mau pulang di gunung. Dia ada sementara mabuk dan dia jatuh motor. Tidak tahu dia jatuh seret bagaimana. Jadi muka ini dan darah semua. Tapi dia ada singgah beli beras. Jadi dia hitung dan penjaga toko. Oh seberapa kilo. Oh itu nak tambah ini, tambah ini. Habis dia ikat bagus-bagus dia pun karung. Dia naik di motor. Dia setel depo center juga dia gas. Jadi saya bilang bapak ikut. Kita tahu dia mau pergi mana. Kita ikut dulu. Kira-kira dia mau pergi mana. Dia singgah di satu tempat, oh ternyata mereka bersaudara. Jadi kami juga parkir di gelap, lihat kira-kira dia bikin apa. Ternyata tidak lama dia keluar, dia gas lagi, dia setel lap center kepala di jalan. Saya bilang Tuhan Allah, dia mendaki nih dia ada hafal lubang, dia tidak lagi dalam kondisi yang baik-baik. Kalau dia jatuh kasihan itu beras juga tidak sampai di rumah. Ya, tapi ternyata dia sampai, jadi tidak ada kabar buruk. Dalam kondisi yang tidak sadar, tidak sehat itu dia masih pikir beli beras kasih dia anak dong. Baru anak-anak tidak menaruh hormat pada orang tua, kira-kira itu bagaimana? Itu satu contoh. Jadi perintah ini diberikan untuk mencegah seorang anak berkata dan berlaku
kasar terhadap orang tua. Saya pimpin Natal di Setia, Aras Tamar 2 hari yang lalu. Alumni Aras Tamar. Waktu mereka punya penanggung jawab berbicara, hal terakhir yang dia bilang begini. Ada 2 hal yang selalu menjadi bagian dari kehidupan semua di Setia. Hal yang kedua tuh dia bilang, yang senior itu selalu benar. Itu sebenarnya bukan sebuah pengajaran bilang dia salah juga dia benar, bukan. Tapi itu mesti menjadi sebuah pengajaran yang menunjukkan bahwa menghormati orang yang lebih tua itu penting. Bukan karena dia senior lalu dia salah juga dia tetap benar, bukan. Maka kepada kita anak-anak, berlakulah sopan, berkatalah dan berlakulah tenang, lemah lembut dengan orang tua. Jangan berlaku kasar. Kalau kita masih suka kasar-kasar dengan orang tua, firman Tuhan hari ini bilang, jangan, berhenti sudah. Bahkan dalam kitab Ulangan pasal 21 itu, Allah menuntut hukuman mati bagi setiap anak yang memukul atau mengutuk orang tuanya. Jadi anak-anak ini pengalaman pelayanan. Jangan anak-anak ketika orang tua omong dia pun belis, dia balik omong dia mama bilang, kok mama sa bapak tidak belis, cuma mama tuntut sapu belis. Tobat, itu tidak boleh itu. Saya heran, ada anak yang bisa omong dia mama begitu. Mama juga orang bapak tidak belis, kok mama tuntut saya orang belis. Kira-kira dia tahu dia lahir dari mana? Saudara-saudara, Tuhan Allah bilang dalam firman-Nya, hukuman mati bagi anak-anak yang memukul atau mengutuk orang tuanya. Hormat kepada orang tua penting karena mengandung janji lanjut usia dan diberkati. Panjang umur dan berkat akan dianugerahkan Tuhan bagi anak-anak yang menghormati ayah dan ibu. Jadi seburuk-buruknya kita pun bapa dalam pandangan orang, itu dia kita pun bapa. Seburuk-buruknya kita pun mama dalam pandangan orang, dia itu kita pun mama. Hargai hak hidup sesama, jangan membunuh. Mengapa? Karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Hak untuk menentukan hidup dan mati seseorang ada di tangan Tuhan. Tuhan yang menciptakan dan memberikan kehidupan bagi manusia, maka Dia pula yang berhak untuk mengambil kembali kehidupan manusia. Manusia tidak berhak menentukan hidup dan mati, baik bagi dirinya maupun bagi sesama. Memang pada kenyataannya ada orang yang karena dia pun hubungan itu sangat dekat dengan Tuhan, dia tahu dia pun hari ajal sudah tiba, dia panggil bilang, kasih tahu semua aku bakumpul, Bapak mungkin hari sudah dekat. Kita baca dalam cerita-cerita perjanjian lama, dong semua mati dong, kasih tahu saya semua meninggal, saya pun hari hampir tiba. Itu hanya terjadi bagi orang-orang yang memang dia punya hubungan betul-betul sungguh-sungguh baik dengan Tuhan. Tuhan kasih tahu dia punya hari mati. Kan di Alor nih ada pengalaman orang yang dia mau mati dia sugali memang dia perlu lubang kubur toh. Jadi ada yang menggila bilang sudah itu nanti Bapak bangun kok angkat sendiri Bapak pu badan kok tidur di situ. Sama kayak tahu-tahu tapi memang itu ada kenyataan nih. Dia tahu dia punya hari mati. Tapi lebih dari itu kita semua harus tunduk bahwa yang berhak mengambil kembali hidup manusia itu adalah Tuhan. Manusia begitu berharga dengan hidupnya di mata Tuhan. Karena Tuhan yang ciptakan itu. Karena itu kita mesti menjaga dan menghormatinya. Jadi jika kita menghadapi masalah, jangan ambil keputusan untuk mengakhiri hidup dengan cara-cara yang sia-sia. Contohnya aborsi bagi orang yang hamil
di luar nikah. Atau bunuh diri, gantung diri karena tertekan masalah. Ibu Ketua Sinode bilang zaman sekarang ini disebut ya generasi stroberi. Dia pun luar bagus sekali, mah dia pun dalam tuh empuk-empuk, hancur-hancur. Tidak bertahan dengan tekanan-tekanan hidup. Tidak kuat untuk menerima berbagai masalah. Saudara-saudara, banyak kenyataan angka bunuh diri, terlalu banyak. Itu kita mengakhiri hidup tanpa Tuhan panggil, sebelum Tuhan panggil. Ada yang membunuh karena benci, karena dendam. Setiap keputusan untuk mengakhiri hidup akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Saudara-saudara, saya sebagai pendeta betapa beratnya berhadapan dengan ibadah penguburan kalau orang gantung diri. Itu kita mau bilang Tuhan yang panggil. Hal yang tidak mudah itu. Ini teman-teman penatua diaken, nanti kalau sampai pada kesempatan itu kita berkesempatan harus berkhotbah, kita mau bilang apa? Tuhan yang panggil dia, kau dia bergantung diri. Saudara-saudara, menghargai hidup. Jangan membunuh, bunuh orang lain atau bunuh diri sendiri. Ada juga peristiwa yang kita bilang bunuh karakter. Kita lihat dia maju, kita mulai atur strategi untuk pembunuhan karakter. Omong dia nih yang dia pun selingkuh dong kita omong. Kenapa dulu yang belum tidak omong? Sekarang dia semua jadi orang besar, orang mulai omong dia punya buruk-buruk. Itu pembunuhan karakter namanya. Hal yang berikut dalam hal menjaga kekudusan hidup, jangan bersinah. Persinahan itu pelanggaran moral yang merusak ikatan perjanjian pernikahan. Suami istri adalah pasangan yang dipersatukan Allah sendiri. Persatuan itu diberkati, diteguhkan Allah dalam pernikahan kudus. Pelanggaran terhadap persatuan tersebut, baik oleh perceraian maupun hadirnya pihak ketiga, itu adalah dosa. Bercerai karena banyak faktor, entah faktor ekonomi, entah faktor tidak bisa dipertemukan banyak pemahaman, entah faktor pengasuhan anak dan macam-macam. Itu semua disebut dosa. Data perceraian itu sangat tinggi. Dan salah satu faktor penyebab perceraian itu adalah persinahan, perselingkuhan. Yang perempuan punya pria idaman lain, yang laki-laki punya wanita idaman lain. Akibatnya sukacita pernikahan di dalam Yesus menjadi hilang. Kita diberi peringatan kehidupan keluarga yang tidak kudus akan menyebabkan kesaksian hidup kita sebagai orang percaya dan gereja menjadi tidak bermakna. Jadi jangan sekali-kali mendekatkan diri untuk menyentuh yang namanya persinahan. Karena kalau satu kali buat, seterusnya orang tidak percaya sama kita. Zaman sekarang pergumulan tentang persinahan ini menjadi sebuah pergumulan dan pokok-pokok doa yang utama. Banyak rumah tangga ada di ambang-ambang perceraian karena persinahan. Tuhan tuh tentukan kita masing-masing pembagian. Satu orang laki-laki, dia pembagian adalah satu orang perempuan yang adalah istrinya. Sebaliknya satu orang perempuan punya bagian hidup adalah satu orang laki-laki yang adalah suaminya. Karena itu jaga hidup kudus.
Jaga ikatan suci pernikahan. Jangan sekali-kali melirik, apalagi menyukai pria lain, laki-laki lain, perempuan lain, nona-nona lain. Umat Tuhan juga dilarang untuk jangan mencuri. Jangan mencuri, dalam bacaan kita bilang jangan mencuri. Perbuatan mencuri jahat di mata Tuhan, karena itu mengambil hak orang lain. Bagaimana hak orang kecil diambil? Dan orang-orang ada dalam kejatuhan, dalam korupsi. Itu kekejian dan dosa di hadapan Tuhan. Harus dihindari. Kewajiban orang Kristen adalah berkarya untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Tuhan mengajarkan kita untuk bekerja keras dan menikmati hasil jerih lelah, sambil kita menjadi berkat bagi sesama, bukan mencuri. Karena itu saudara-saudara, ada yang punya 11 jari, ada yang punya 12 jari. Manusia rata-rata punya 10 jari. Pakai jari-jari kita untuk bekerja dan mendapat upah. Jangan ambil dari hasil curian, hasil jarahan. Saudara-saudara, omong tentang pencurian ini, saya mesti juga omong. Yang tahu kita pun kampung, yang tahu kita pun kondisi di sekitar rumah, itu bukan orang dari luar kampung. Kita yang baku tahu kita pun kondisi. Kalau sampai kita mengalami kecurian di kita pun rumah dan itu orang dari tempat lain, itu berarti dia intip-intip dalam waktu yang sangat lama. Ini bukan menuduh ya Bapak Mama. Tapi kita memeriksa diri baik-baik, kita memeriksa, mengoreksi anak-anak kita baik-baik. Bahkan kita berhati-hati dalam rumah tangga. Berkaitan dengan mencuri. Kalau di gunung, musim hujan itu orang bilang, ini musim lapar. Karena yang ada di kebun itu milik bersama. Siapa punya boleh diambil. Suhu di kampung orang memahami itu, tapi ada orang yang tidak pahami, dia lapor di desa. Itu masalah. Saudara-saudara, untuk makan saja kita harus ada dalam kejahatan, apalagi untuk hal-hal yang lain. Jangan mencuri, karena itu berdosa. Tuhan Allah larang, Tuhan Allah marah. Umat juga dilarang untuk mengucapkan saksi dusta tentang sesama. Bersaksi dusta ini dalam dunia pengadilan. Firman ingatkan setiap anak Tuhan, baik sebagai jaksa, hakim, pengacara, juga para saksi yang berperan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, untuk tidak boleh bersandiwara, membenarkan orang yang bersalah dan menyalahkan orang yang benar. Siapapun yang berperan di pengadilan, dari yang terendah dan yang ditampuk kekuasaan, tidak dibenarkan Tuhan untuk memutarbalikkan hukum demi kepentingan diri, demi kepentingan kelompok dan keluarganya. Setiap orang yang memutarbalikkan hukum akan dihukum Allah. Allah menghendaki ketulusan dan kejujuran dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Orang yang gemar berdusta adalah anak-anak iblis, karena iblis adalah bapak para pendusta. Itu ada dalam Yohanes pasal 8. Saudara-saudara, itu hukum yang ke-9, jangan berdusta. Dan hukum yang ke-10, kita diminta untuk menjauhi keinginan-keinginan untuk memiliki barang orang lain. Jangan iri hati. Perintah ke-10 ini menekankan pentingnya menjaga hati dan pikiran dari motivasi yang salah. Ada penekanan yang seimbang antara dosa perbuatan dan dosa pikiran serta hati.
Kecenderungan dosa selalu timbul dari pikiran dan hati yang tidak tulus. Karena itu menjaga pikiran dan hati dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, itu merupakan sebuah keharusan. Mengingini sesuatu itu tidak salah. Yang salah adalah mengingini sesuatu yang bukan haknya. Kalau itu kita pun tanah, ambil saja. Tapi kalau bukan kita pun tanah, jangan putar balik kau bilang itu kita pun tanah. Biasa orang karena masalah tanah tuh mati gampang. Susah gampang. Kita di Mebung ini dalam hal itu menjadi sesuatu yang penting untuk digumuli baik-baik. Harus memperhatikan orang lain juga. Orang sudah takut beli tanah di Mebung. Karena beli ada, tanam boleh. Tapi waktu orang mau membangun, dia turun, dia pembahan semua, maka orang mulai gugat. Yang orang punya, yang kita punya. Orang pun istri, kita pun istri. Jangan ingin sesuatu yang bukan milik kita. Sekali lagi, ingin sesuatu tidak salah. Yang salah itu adalah mengingini sesuatu yang bukan haknya. Rumah tangga orang lain, suami atau istri dengan segala yang dimiliki, jangan dianggap kepunyaan bersama. Perlu menghargai batas-batas diri orang lain. Miliki rasa puas dan syukur untuk anugerah Tuhan atas hidup. Dan ini menolong kita untuk tidak mudah iri hati melihat keadaan dan keberadaan orang lain. Yesus merumuskan hukum Allah yang ditulis dalam Taurat Musa sebagai hukum kasih. Dalam nats pembimbing tadi kita sudah baca. Hukum yang terbesar adalah mengasihi Allah dan sesama. Hukum kasih itu jadi inti ajaran Alkitab dan inti ajaran agama Kristen yang mesti dilakukan dalam hidup setiap orang Kristen. Mengasihi Allah berjalan seiring dengan mengasihi sesama. Kita baru bisa benar-benar mengasihi sesama kalau kita pertama-tama terlebih dahulu memiliki sungguh-sungguh kasih kepada Allah. Artinya jika seorang mengasihi Allah, maka mengasihi sesama merupakan wujud konkret, wujud nyata dari kasihnya kepada Allah. Hari ini Ibu Penatua Orpah akan ditabiskan dalam jabatan penatua. Jabatan ini disambut sebagai bentuk mengasihi Allah. Dan teman-teman kita yang lain tambah saya, Ibu Vikaris. Kita menerima anugerah pelayanan ini sebagai bentuk kasih sayang kita pada Allah. Tuhan minta jangan hanya mengasihi Tuhan. Pakai jabatan ini untuk mengasihi sesama. Tuhan juga minta jangan hanya pakai jabatan ini untuk mengasihi sesama. Tapi pakai untuk mengasihi Tuhan. Sebagai penatua, sebagai warga jemaat, ada peraturan-peraturan yang mengikat kita untuk melayani Tuhan. Pakai kesempatan ini ketika Tuhan memberi kita kesempatan melayani. Pakai untuk menghargai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan taat pada perintah-perintah Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, Allah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kita dijadikan anak-anak Allah dan boleh bersekutu dengan Allah. Maka mari menjalani tanggung jawab pelayanan ini. Mari menjalani hidup ini dengan mengasihi Allah dan sesama sebagai wujud ketaatan kita kepada hukum-hukum Allah. Memang tidak mudah.
Hari ini bisa saja kita berjanji, Tuhan, saya tidak akan menduakan Tuhan lagi. Tapi pulang sampai rumah ada kesempatan kita bisa ulang lagi. Jangan rasa pesimis lalu bilang saya tidak bisa. Tidak. Dalam perjalanan hidup perlahan-lahan terus membangun komitmen dengan diri dan Tuhan, bahwa Tuhan, saya mau akan terus berjuang untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Berdoa lebih utama. Memohon Tuhan memimpin kita dengan Roh Kudus, supaya kita sanggup melakukan perintah-perintah Tuhan melalui firman Tuhan. Mari hidup dalam penghormatan kepada Allah dengan setia menaati firman-Nya. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita. Amin.